Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian dimanapun berada. Pada kesempatan kemarin kita telah membahas mengenai jenis bebek petelur dan pedaging ya. Cara pemilihan bebek petelur dan pedaging yang baik untuk dijadikan indukan ataupun untuk diternakan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan topik bahasan yang kemarin, yaitu tentang penyakit-penyakit yang sering menyerang ternak bebek. Nah, sama halnya dengan usaha ternak lainnya, bebek juga memiliki macam-macam penyakit sendiri. Nah, tentunya Anda tidak mau kan jika ternak bebek kalian sampai sakit bahkan mati. Tentunya akan menyebabkan kerugian yang besar di kita. Nah, apa sih penyakit-penyakit yang dapat menyerang bebek? Mari kita simak bahasannya berikut ini. Nah, penyakit-penyakit pada bebek pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah penyakit tidak menular, dan yang kedua adalah jenis penyakit yang dapat menular. Nah, penyakit tidak menular pada bebek merupakan penyakit yang banyak disebabkan oleh buruknya sistem tata laksana pemeliharaan atau manajemen pemeliharaan yang buruk. Nah, seperti bebek keracunan, kebersihan kandang yang buruk, dan kekurangan vitamin A dan mineral. Nah, lalu apa sih jenis dari penyakit pada bebek yang tidak menular? Yang pertama ada stres. Stres dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang secara langsung mempengaruhi fisiologi tubuh bebek. Misalnya saja keramaian dan kurang bebasnya bermain di dekat air. Untuk obat stres sendiri belum diketahui secara pasti ya. Tapi yang dapat dilakukan peternak adalah menghindarkan segala gangguan yang mungkin menimbulkan stres dengan cara memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan bebek, khususnya lingkungan sekitar bebek. Usahakan agar lingkungan sekitar bebek tidak terlalu ramai agar bebek terhindar dari stres. Yang kedua adalah kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A dapat mengganggu pertumbuhan bebek. Bebek yang kekurangan vitamin A akan mudah mengantuk. Kondisi kaki lemah, mata tertimbun lendir, dan mudah terkena infeksi. Nah, akibatnya bebek akan mudah terserang penyakit-penyakit lainnya. Nah, kekurangan vitamin A ini juga dapat mengakibatkan penurunan produksi telur untuk bebek-bebek petelur. Tubuhnya menguap. Jagung kuning merupakan sumber vitamin A yang diperlukan dalam komposisi ransum pakan bebek. Nah, jadi untuk menanggulangi kekurangan vitamin A ini, salah satu solusinya Anda bisa gunakan jagung sebagai pakan tambahan bagi bebek-bebek Anda di rumah ya. Selanjutnya adalah antibiotika dermatitis. Penyakit ini biasa menyerang bebek karena penggunaan obat-obatan yang mengandung antibiotik secara berlebihan. Nah, akibatnya adalah kulit bebek kering, bulunya rontok dan mudah patah, serta selalu gelisah karena gatal di kulitnya. Nah, kelebihan antibiotik seperti ini juga dapat menyebabkan bebek stres. Nah, untuk pencegahan sendiri yang bisa dilakukan oleh peternak adalah menggunakan antibiotik seperlunya. Yang keempat adalah Likrax. Nah, penyakit ini adalah jenis penyakit tulang pada bebek yang menyebabkan kelumpuhan. Penyakit ini disebabkan oleh komplikasi kekurangan kalsium, fosfor, dan vitamin D3. Pencegahan yang bisa dilakukan dengan memberikan makanan yang mengandung mineral, kalsium, fosfor, dan vitamin D. Nah, khususnya untuk para peternak-peternak yang pemula, biasanya penyakit-penyakit seperti ini sering sekali terjadi karena kurangnya vitamin D untuk anak-anak bebek. Selanjutnya adalah keracunan garam. Nah, penyakit ini umumnya terjadi karena air minum yang diminum oleh bebek atau air kolam banyak mengandung kadar garam yang tinggi, atau bahkan bahan baku lainnya yang berkadar garam tinggi.
Keracunan banyak terjadi di lokasi peternakan dekat dengan pantai atau tambak airnya yang tercemar garam. Nah, jadi untuk kalian para peternak bebek juga harus memperhatikan langsung makan pada bebek ya, jangan sampai mengandung garam berlebih. Nah, itulah tadi beberapa ciri dan contoh penyakit tidak menular pada bebek. Adapun penyakit-penyakit yang menular pada bebek adalah jenis penyakit yang disebabkan oleh virus atau kuman-kuman penyebar penyakit lainnya. Nah, lalu jenis apa sajakah penyakit tersebut? Yang pertama adalah kolera. Penyakit kolera menyerang bebek karena disebabkan oleh bakteri Pasteurella. Nah, kandang yang basah dan lembab menyebabkan penularan bakteri ini berlangsung sangat cepat nih. Kolera banyak menyerang anak bebek usia 4 minggu, bisa menimbulkan kematian sampai dengan 50%. Sedang pada bebek dewasa menimbulkan kematian kurang dari 50%. Nah, lalu gejala yang ditimbulkan terlihat gejala sesak nafas, pial bengkak dan panas, jalan sempoyongan, menatap dan mengeluarkan suara nyaring. Penyakit ini dapat menyebabkan infeksi darah. Adapun pencegahan yang bisa dilakukan oleh para peternak adalah dengan memvaksinasi bebek-bebek mereka dengan flu kolera, penyuntikan serum darah hewan yang mempunyai kekebalan terhadap penyakit kolera. Sedangkan penyakit terhadap bebek yang sudah terserang penyakit ini bisa diberikan obat chloramphenicol, tetrasilin, atau petrol sulfa. Yang kedua ada white eye atau mata putih pada bebek atau mata biru. Nah, penyakit ini sering menyerang bebek di segala umur. Penyebabnya adalah virus, penyebarannya pun sangat cepat. Bebek yang kekurangan vitamin A mudah sekali terserang penyakit ini. Kandang bebek yang lembab, kotor, dan lantai kandang bebek yang basah merupakan salah satu faktor bebek mudah sekali terserang penyakit ini. Adapun gejala yang ditimbulkan adalah keluarnya cairan bening dari mata dan paruhnya, kotoran yang bening dan beberapa jam berubah menjadi kekuningan, sulit bernafas dan lumpuh. Dan penyakit ini sangat berbahaya bagi bebek. Pencegahan yang bisa dilakukan dengan memberikan antibiotik yang dapat dicampurkan dengan air minum atau pakannya. Tapi untuk sebagian besar bebek yang sudah terkena penyakit ini, dia akan susah sekali untuk makan dan akhirnya mengalami kematian. Nah, selanjutnya adalah kokodiosis bebek. Kokodiosis bebek adalah penyakit berak darah yang menyerang bebek. Gejala yang ditimbulkan yaitu kurangnya nafsu makan, berat badan menurun, dan akhirnya lumpuh. Penularan penyakit ini adalah melalui kotoran bebek. Biasanya jenis penyakit ini banyak menyerang bebek-bebek yang masih berusia anakan. Pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan obat-obatan seperti kokodiostan melalui obat yang dicampurkan dalam pakan atau minuman bebek. Selanjutnya adalah korza bebek. Penyakit korza disebut juga penyakit pilek menular. Penyakit ini banyak terjadi pada awal pergantian musim. Sama seperti penyakit-penyakit flu pada manusia, penyakit jenis ini pun disebabkan oleh virus, gampang sekali menular. Gejala yang ditimbulkan adalah keluarnya kotoran cairan kental dari mata, dan gejalanya pun mirip dengan penyakit white eye. Kematian akibat penyakit ini cukup tinggi, sama seperti penyakit white eye. Pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan antibiotik yang dicampur dalam pakan dan minuman bebek, dan bisa dengan menyuntikkan obat streptomycin sulfat
pada anak bebek yang berusia anakan bisa diberikan lewat minum atau makanan. Penyakit salmonellosis. Penyakit ini banyak menyerang bebek di segala usia dan bisa menyebabkan angka kematian yang sangat tinggi, yaitu sampai 50%. Gejala yang ditimbulkan adalah berupa keluarnya kotoran dari mata dan hidung dengan disertai mencret. Adapun pencegahan yang bisa dilakukan oleh peternak yaitu dengan menjaga kesehatan dan kebersihan kandang. Nah, sebaiknya dilakukan pembersihan kandang secara berkala dan rutin ya, agar kandang bebas dari kuman dan salmonella. Selanjutnya adalah penyakit sinusitis. Penyakit ini menyerang bebek dewasa sehingga menyebabkan kerugian ekonomi yang tidak kecil. Nah, penyakit ini disebabkan karena tata laksana pemeliharaan yang buruk, kurangnya mineral dalam makanan, dan tidak tersedianya kolam air bermain. Gejala yang ditimbulkan adalah terjadi pembengkakan sinus dari lubang hidung, keluar cairan jernih, dan sekresi mata menjadi berbuih. Nah, adapun pencegahan yang bisa dilakukan oleh kalian adalah dengan tata laksana pemeliharaan yang baik. Adapun pengobatan bagi bebek yang terserang penyakit ini bisa dengan menyuntikkan antibiotik. Nah, bagaimana kawan-kawan sekalian? Adalah beberapa penyakit bebek yang menular dan yang tidak menular. Pada intinya adalah karena yang kita pelihara adalah makhluk hidup, adalah hewan hidup sama seperti kita, maka aturan yang pertama adalah sediakan manajemen peliharaan yang baik mulai dari kandangnya, kemudian perhatikan langsung makannya. Usahakan semua kebutuhannya, protein, mineral, dan karbohidratnya itu terpenuhi dengan seimbang. Yang selanjutnya adalah kebersihan kandangnya. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi kita dan untuk kalian yang ingin memulai usaha ternak bebek, mudah-mudahan dapat menambah sedikit pengetahuan bagi kita semua ya. Dan mudah-mudahan usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.